Oke teman-teman, sekarang kita di hari Senin 6 Maret 2023. Ada FGD, Focus Group Discussion, yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya dengan tema Debt Collector tanpa tindakan premanisme. Let's do it, kita lihat nanti hasil. Oke teman-teman, sekarang kita melaksanakan FGD. Ini salah satu jagoannya di Polda Metro Jaya di bidang penyidikan, lidik sidik. Program kedua di Polri ini adalah program lidik sidik tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana premanisme. Terkadang debt collector ini mengemas, ya sebenarnya ini disahkan, namun terkadang melanggar aturan seperti tindakan premanisme yang dilanggar oleh aturan KUHP. Gimana menurut Brother Reza Palevi? Jadi mohon izin Pak Kabid Hukum, kami di sini hadir untuk mendapat pencerahan dari Polda, dari Bikun Polda terkait dengan bagaimana kedepannya kita menyikapi fenomena premanisme. Terkadang kita melihat beberapa aktivitas rekan-rekan dari debt collector yang mungkin kurang teredukasi dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya ada aspek-aspek yang dilanggar. Oh, oke. Terima kasih Pak Reza. Ini ada Pak Mustaqim, sini. Beliau adalah Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Kira-kira tindakan premanisme di Jakarta Utara banyak kira-kira, Mas? Baik, kita akhir-akhir ini juga melakukan penangkapan terhadap tindakan premanisme debt collector, dan kita jerat dengan pasal 368, 365 maupun 3351. Pokoknya untuk Jakarta Utara kita maksimalkan, mudah-mudahan tidak ada lagi debt collector yang melanggar aturan hukum yang ada. Oke, sebenarnya debt collector ini boleh dilakukan secara hukum, namun terkadang tindakan ini di luar, tanpa disadari teman-teman yang berprofesi sebagai debt collector ini melakukan sebuah pelanggaran. Betul ya Pak ya? Betul. Ada Undang-Undang 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia, dan ini teman-teman harus paham dan mematuhi aturan yang sudah berlaku. Sekali lagi nanti kita lihat bagaimana jalannya FGD pada pagi hari ini. Let's do it. Just take a breath and take it deep to show the world that you can see a life that's full of wonder, but it will never be enough. Terhormat Bapak Kapolda beserta Bapak Wakapolda, pejabat utama Polda Metro Jaya, Bapak-Bapak Kapolres, teman-teman yang hadirin, dan Bapak-Bapak para narasumber. Tidak boleh lagi ada tindakan kekerasan seolah-olah berada di atas itu. Di bawah negara yang harus dijaga. Boleh ada oknum, tidak boleh ada ormas yang melakukan tindakan-tindakan yang seolah-olah kembali hukum, yang seolah-olah berada di atas itu. Namun upaya penegakan hukum yang kita jalankan bukan berarti kami maksudnya Polda Metro Jaya mendukung debitur yang wan prestasi. Polda Metro Jaya tidak mendukung debitur yang wan prestasi atas kewajiban membayar cicilan. Oleh karena itu,
Polda Metro Jaya siap untuk memfasilitasi dan menampung semua aspirasi dari semua pihak. Masyarakat yang mau berhutang tentunya harus siap membayar angsuran. Jangan mau berhutang tapi tidak siap bayar angsuran. Namun kalau ada yang menunggak, tentunya harus ditempuh dengan jalur-jalur yang benar, tidak menggunakan jasa penagih hutang yang menggunakan kekerasan. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita akan terlebih dahulu kita komentar dari Supernia tentang masalah yang belakangan itu jadi viral, karena ini sampai mengundang atau sampai ada reaksi dari beberapa Kapolda karena seperti begini, ya, sebuah tindakan penanganan eksekusi kendaraan sampai harus ada tindakan premanisme. Nah, dari sisi hukum dulu kita akan dengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Henry. Silakan Pak. Ketika ada proses seseorang ingin membeli suatu barang, kemudian barang tersebut tidak dibeli secara tunai mungkin, nah muncul lembaga pembiayaan. Nah ini bosnya Pak Swandi, gitu kan? Ini kan solusi juga, gitu kan? Bagi yang tidak bisa beli cash keras, gitu ya. Nah, muncul itu, artinya secara substansi fidusia itu suatu hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Bahkan munculnya lembaga pembiayaan seperti saya ini ada juga dari perwakilan Adira tadi diskusi dengan saya. Bahkan mohon koreksi Pak JK kalau saya salah, itu adalah solusi ketika masyarakat ingin memperoleh hak kebendaan dengan cara mencicil misalnya, tapi sudah dibiayakan duluan, dibeliin duluan bahasanya. Nah, secara substansi hukum itu ada aturannya. Bahkan dalam setiap pelaksanaannya pun ada peraturan OJK, lalu juga ada proses penagihannya pun tadi Pak Kapolda sudah menyampaikan, itu pun ada aturan hukumnya. Jadi kalau bicara substansi hukum menurut saya sudah clear. Pak, kita sekarang ke Pak Ristiawan selaku dari pembiayaan Syawi dan Auto Finance. Pak Ketuanya dulu, oke, boleh bisa diwakilkan dari Ketuanya. Oke, jadi intinya gini Pak, sebagai dari Asosiasi Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Indonesia, apakah dalam meng-hire pihak tiga untuk mengkolek penagihan itu perusahaan boleh tahu bagaimana cara kalian menagih atau tidak mau tahu, pokoknya itu barang ketagih aja, tunggakan cicilan kebayar aja, atau seperti apa Pak? Silakan. Terima kasih Mas Wadi. Ya. Dihimbau oleh Bapak Polisi waktu itu kalau di tempatnya Pak Hengki di Ranmor ya Pak ya, dihimbau tolong deh jangan ada masalah-masalah kayak begini. Bapak Presiden juga bilang kalau ada masalah tolong diberikan se-relax-relaxnya supaya mereka bisa tidak membayar kalau terkena COVID kan Pak Bedu. Ada keringanan. Ada. Lebih dari 50% Pak Bedu. 200 triliun lebih kita restu. Kita udah bingung. Ini kalau nggak dibayar gimana bayar gaji karyawan, gimana bayar Pak? Tapi alhamdulillah masyarakatnya sadar, mereka datang ke perusahaan kami komunikasi, ini daripada dieksekusi, boleh nggak kami bayar cicilannya hanya 30% saja, sisanya dimundurkan. Alhamdulillah hari ini dari 200 triliun, sisanya tinggal 1%. Dan artinya apa? Penduduk Indonesia ini bayarnya tepat waktu dan sadar bayar akan cicilannya. Nah memang sekarang sudah mulai tidak COVID, ada sebelumnya memang ada ekses yang berkelebihan. Tadi contohnya ada yang tidak mampu, sebenarnya ada kisi-kisinya. Kalau nggak mampu datang, begitu disuruhin datang. Komunikasi, bagaimana nih saya bayar cicilan? Karena kalau kita bilang terlambat bayar cicilan itu wajar. Wajarnya kenapa? Dalam setahun ada hari raya, Bapak Ibu betul ya. Dalam setahun ada hari raya, misalnya Idul Fitri atau akhir tahun Nataru, kan pasti ada kebutuhan yang menanjak, pasti orang bayar terlambat. Selama dia sampaikan, kita tarik mundur. Nah itu pasti kreditnya aman.
Ini Pak Bedu. Nah, selanjutnya kalau seandainya nggak mampu, terus udah gitu mau over kredit, diperbolehkan nggak? Di Undang-Undang Fidusia boleh. Pasal 29 kalau nggak salah di sini ada Pak Nurgi nih, ahlinya nih, Pak Kanit dari Ranmor. 29 ya Pak ya, diizinkan untuk dioperali selama dia datang ke perusahaan pembiayaan. Pak, Bu, saya udah nggak bisa teruskan cicilan. Boleh nggak ada saudara saya mau terusin cicilan, itu overali kredit. Agar kenapa? Si debiturnya bersih namanya, nggak masuk kredit macet, diteruskan cicilannya disetujui. Kalau ketiga, nggak mampu lagi, Pak, Bu, boleh nggak kita jual sama-sama agar dapat harga tertinggi. Nah, yang paling penting jangan sampai dialihkan, dijual, digadaikan. Karena pasal 29 umum bicara, kalau itu nanti kena pasal pidana, pasal 36. Jadi kita sebenarnya membuka seluas-luasnya komunikasi ini. Nah, eksekusi terjadi, ada 4 metode di kami. Mobil ada, unit ada. Ini kita nggak takut karena masih dengan debitur. Ada akses-akses yang mobil ada, unit ada, kolektornya lebih galak. Dia akan kena pasal kekerasan tadi. Kita tidak mentolerir sedih kadang-kadang. Misalnya yang kita kasih kuasa 1 orang, Pak Henry. Tapi si kolektornya nggak berani. Karena datang sendiri nggak berani. Dia ajak teman-temannya seperti yang kemarin. Teman-temannya tidak bersertifikasi lagi. Akhirnya saya katakan, yang kita sudah benar, seperti kata Pak Henry tadinya, perusahaan pembiayanya sudah benar. Tapi karena ngajak teman-temannya, itu kita sudah diajarin dengan kepolisian. Kalau kita melakukan eksekusi nggak benar dengan cara-cara seperti ini, kena pasal pengeroyokan, pasal perampasan. Udah lagi polisi dimarah-marahin, mobilnya pun main dieksekusi aja begitu. Nanti kena pasal perampasan. Sebenarnya itu tidak kita tolerir. Nah, di tempat kami sudah diatur oleh OJK. Kami harus berkontrak dengan siapa? Dengan perusahaan, bukan dengan pribadi. Dulu kita berkontrak dengan pribadi. OJK mengatur, harus disertifikasi. Jadi politik itu kita harus tahu juga Pak Henry ya, bahwa tahu kita punya hutang, kita harus siap bertanggung jawab untuk membayar kewajiban kita, untuk menjalankan kewajiban kita membayar hutang. Ya, jangan hutangnya aja hutang nagih ketagihan hutang, tapi masih tagih, kapok kan, nggak ketagihan. Hutangnya nagih, tapi masih tagih, kapok Pak. Nah ini culture cicilan namanya, bukan legal culture. Ya, memang budaya cicil kita Pak. Dari mulai tagih, cicil, apa aja cicil, disepakati sampai motor cicil. Sebenarnya bahkan sampai sekarang masuk lagi ke pinjaman online, dan pusat pembiayaan pinjaman online juga berani-berani. Udah nggak perlu, sekarang ada saya, ya, iklannya ada saya, sampai 20 juta saya kasih dong, udah berani, tanpa dia tahu siapa udah debiturnya. Iklannya seperti itu. Nah, apakah itu juga artinya memang persaingan di perusahaan pembiayaan sehingga tidak lagi pilih-pilih, tidak lagi seleksi siapa yang berhak mendapatkan kredit, siapa yang berhak mendapatkan pinjaman, sehingga justru nanti menimbulkan permasalahan lah di kemudian hari. Kami tidak pilih-pilih siapa yang akan dicicil, siapa yang akan menjadi debitur. Seperti itu ya Pak. Jadi ada otoritas jasa keuangan yang melihatnya ini. Bagaimana Pak? Kalau tadi yang Pak Soal jelaskan, apa betul nanti perusahaan pembiayaan siapa direkturnya, yang perusahaannya terkena masalah dengan debitur akan ada catatan nggak bisa berjalan di perusahaan keuangan baik di biaya maupun perbankan. Apa betul seperti itu Pak? Kita minta dari OJK, Bapak Justinus, silakan Pak. Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Suwandi itu memang benar. Jadi kalau kita itu melakukan pemeriksaan rutin kepada perusahaan pembiayaan. Yang kami lakukan itu termasuk dalam hal melihat apakah dalam mereka memberikan pembiayaan itu cukup prudent dan tidak ada pelanggaran hukum. Nah, di sini kita
melihat seperti tadi disampaikan oleh Pak Suwandi bahwa salah satu pertimbangan dari perusahaan pembiayaan dalam memberikan pembiayaan itu adalah data SRIC-nya. Jadi mohon maaf apabila ada yang menunggak macet di lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia ini, dia itu sudah tercatat di SRIC sebagai debitur macet. Ya maaf aja, usaha pembiayaan di lembaga jasa keuangan lainnya pun bank pasti nggak akan mau membiayai itu, karena dia melihat track record ini udah nggak bagus. Nah ini juga sebenarnya salah satu untuk yang edukasi ya bagi masyarakat bahwa ya jangan coba-coba masuk ke daftar SRIC karena dampaknya akan panjang. Nah termasuk tahapan nanti penagihan, kami juga selalu kalau kami melakukan pemeriksaan kami teliti gimana proses mereka menentukan siapa tenaga alih untuk menagihnya. Nah situ misalnya ada pembanding kenapa memilih ini, dasarnya apa. Nah kami juga sudah meminta kepada APBI itu supaya debitor yang bermasalah itu dicatat, sehingga kami juga nanti akan mengimbau kepada perusahaan pembiayaan apabila melakukan kerjasama dengan eksternal debt collector itu bisa menghubungi mengambil catatan. Jangan yang sudah blacklist di perusahaan pembiayaan lain itu digunakan lagi. Kalau itu nanti nggak ada efek jerahnya. Dia tutup, usahanya tutup, dia bikin baru lagi. Nah itu yang jadi fokus kita. Bayangkan berapa jumlah debitur dari perusahaan pembiayaan. Total 70 juta. Iya. Utang, usul sampai mencapai 70 juta. Debitur. Kalau dia ada yang nggak tertagih, anggap misalnya satu perusahaan pembiayaan ada 1.000 nggak tertagih, itu menggunakan tenaga internal itu pasti akan capek Dan nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Nah ini salah satu fungsi dari external debt collector itu sebenarnya itu bagus sebenarnya. Nah tinggal makanya ini yang tadi kita di OJK juga dengan bantuan dari APBI supaya ya seperti topik kita ini tanpa tindakan kekerasan ya, perpaksaan gitu. Itulah yang kita mau membangun itu. Jadi artinya OJK juga tidak mempermasalahkan penggunaan pihak ketiga atau external collection ya, external debt collector untuk menagih pada pihak debitur. Ada masalah selama itu tadi sesuai dengan yang direkomendasikan oleh OJK itu ya. Oke, nah sekarang kita ke lembaga pembiayaan ya, langsung ke CIMB yang Auto Finance. Pernah menemukan masalah seperti ini, Pak Setiawan? Pernah menemukan masalah seperti ini? Sama? Apa debitur yang pernah punya masalah yang sampai harus diambil paksa unitnya atau seperti apa? Ya, bagaimana yang harus kita diskusikan perekrutan agen penagihan. Ya, setuju dengan Bapak Kapolda tadi, dibuat satu MOU untuk bisa melakukan sesuatu right at the beginning. Dari mulai perekrutan, dari mulai melihat latar belakang agen penagihan tersebut, supaya memitigasi tidak terjadi agen penagihan yang dulunya residivis sama agen penagihan, yang akhirnya akan membuat citra perusahaan pembiayaan ataupun agen penagihan akan lebih jelek. Lalu mungkin pelatihan secara berkala supaya agen penagihan dalam melakukan aktivitas penagihannya pun tetap mengedepankan humanisme, tetap mengedepankan empati terhadap nasabah dalam permasalahan dan lain-lain. Lalu tadi bagaimana preventifnya adalah saya sepakat dengan Pak Kapolda supaya tidak terjadi transaksi di bawah sana dilakukan blokir terkait dengan STK atau BPKB, supaya unitnya tersebut tidak menjadi objek transaksi di bawah tangan. Dan yang terakhir mungkin supaya tidak banyak agen kolektor ataupun material yang berkeliaran, kita harus memulai untuk mensuarakan untuk nasabah yang bermasalah, datanglah ke leasing, datanglah ke perusahaan pembiayaan untuk meminta keringanan atau
melakukan komunikasi supaya didapatkan hasil win-win solution antara nasabah, perusahaan pembiayaan, juga tidak terjadi gangguan Kamtipmas. Nah, nanti kita buka langsung lagi tanya jawab. Semua narasumber sudah memberikan pemaparan latar belakang kenapa FGD ini kita adakan, ya. Boleh langsung kita akan, sini juga ada teman-teman mahasiswa dari pihak kepolisian juga boleh bertanya, dari Ormas, dari undangan semua yang hadir hari ini. Silakan bertanya. Kita ada waktu sampai jam 11:30. Kita beri permisi dulu ya, Bapak dulu. Pak izin deh, Bapak dulu boleh ya, tuan-tuan boleh duduk. Silakan. Ada mic-nya, mau dikasih. Pertama-tama terima kasih Pak Tunya, karena ini banyak yang ingin bertanya. Ya. Saya bicara hanya sebenarnya jadi sasaran pertanyaan dan sedikit kegundahan saya ke asosiasi. Kalau teman-teman akademisi, textbook lah, kita semua tinggal baca di Google, paham kita. Kalau bicara OJK, karena mitra saling menjaga perasaan, pasti itu. Saya cuma mau bilang begini, organisasi, saya bicara tentang organisasi dulu ya. Organisasi itu ada yang namanya organisasi kedaerahan, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan. Forkapi MPR ini organisasi kedaerahan. Kita punya marwah Betawi yang kita harus jaga. Kalau tadi Pak Fadil bilang bahwa dia menjaga kops ya, ketika Bimas diperlakukan seenaknya oleh seorang bebek kolektor, begitu juga Betawi. Ya, karena ada simbol Betawi. Ada organisasi keagamaan Muhammadiyah, NU, PGI dan lain-lain, dia pasti punya simbol itu melekat. Ada juga organisasi kepemudaan, Pemuda Pancasila, KPP, IPP, FLMP semua. Ya, semua kita ini punya marwah. Itu dulu. Ya. Jadi ketika ada gesekan, pasti ketika marwah kita itu sedikit tersinggung sehingga kita akhirnya marwah kita keluar. Itu dulu. Nah, kemudian saya cuma mau bilang begini. Kalau tim dari leasing atau asosiasi leasing berpikir kejadian ini sudah sering kali terjadi, saudara, dan terulang-ulang, boleh saya bilang ini kebodohan massal yang terus diikuti. Kenapa saya bilang begitu? Ada enggak penagih utang itu ya orang Sunda? Ada enggak penagih utang itu orang Jawa, orang Betawi? Umumnya teman-teman saudara kita dari, saya kenal dekat dengan Gauke, dengan Umake, dengan Hercules, kawan-kawan saya semua. Kenapa ini? Seperti ada simbol kedaerahan yang ketika dia turun, seolah-olah kekuasaan hukum, sosiologis, antropologis itu dia bisa tabrak. Dan kenapa terus direkrut? Kenapa bukan mereka datang pakai baju batik, ya, kemudian pakai koko? Ini kan sebenarnya sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh teman-teman asosiasi. Makanya tadi saya hanya bilang, saya bicara dengan asosiasi. Negara kita negara hukum. Ada lagi satu yang sekarang menjadi hukum positif, yaitu netizen. Kalau kalian ngambil orang di pinggir jalan, sama aja mencampakkan perendahan hukum. Netizen ini lebih bahaya. Dan yang namanya keadilan, ketidaksewenangan itu udah tampak. Jadi, apapun regulasinya, kalau di mata teman-teman leasing pengen menyelesaikan urusan hutang dengan kekerasan, dengan cara-cara premanisme yang memang dia lakukan, saya tegaskan memang dia lakukan. Kalau nggak lakukan, nggak mungkin dia hire yang kayak gitu. Saya yakin lebih efektif kan ngomong sama Bill Binsa, Binmas, ya, kemudian pendekatan. Karena sekarang orang nggak bisa ditekan, rakyatnya ditekan marah. Gitu. Jadi ayo caranya yang kira-kira humanis, yang penting target tatarannya tercapai. Saya melihat justru arogansi teman-teman yang di-hire sama pihak leasing ini selalu dipertontonkan. Ya, saya malah bangga dengan Bang Fadil sebagai Kapolda, tegas. Kapolda di pelayanan itu mudah-mudahan juga melakukan ini. Hutang debitur harus dibayar. Tetapi ingat, ketika berhutang, market
jumlahnya nggak banyak. Apalagi sekarang sistem NIK, sistem perbankan semua udah terintegrasi. Nggak mungkin orang yang sekedar pengen ngutang kemudian dia mau bayar dia nahan. Nah, tinggal manajemen leasingnya yang lebih teliti melihat ini. Tinggal tanya dulu. Sekarang ada yang namanya utang via online. Itu kan verifikasinya sederhana banget. Ketika kejadian turunin pasukan yang apa preman-preman itu. Kalau saya pada buat saya kalau kayak gitu Mbak aja. Mbak, saya dukung 1000% yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya, utamanya Bang Hengki. Ya. Kenapa? Kita ini belajar dong. Negara kita ini udah mau jadi negara maju. Masa cara-cara penantang kayak gitu masih mau dipertontonkan di jalanan? Saya pikir itu. Kalau sama ahli hukum, sama OJK, ya paling OJK jadikan hal ini menjadi pembelajaran. Ya paling tidak kalau memang ada review-review tentang pemain-pemain leasing, kira-kira yang kemarin kejadian itu, ya buru-buru dan dievaluasi lah. Ya. Sederhana ini, sebenarnya di bangsa kita ini kan penegakan hukum dan ketegasan pimpinan yang kadang-kadang kurang. Sehingga akhirnya semua ketika kejadian kita baru, oh ya ternyata kita ini gak konsisten terhadap apa yang harus kita lakukan. Selesai, khairul kalam, Allah muwaffiq ila thoriq. Billahi bisabil haq, wasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa yang direkrut, mohon maaf, bukan yang sudah buta gitu, buta atau di Solo, di Jawa, kompetisi, atau kenapa harus yang memang simbolnya sudah harus menakutkan? Artinya ada kesan apa namanya itu bahasa radio intimidasi, terintimidasi pendahulu, kalau ya. Siapa? Terima kasih. Pertama yang kami hormati Pak dari kami izin sebenarnya poin taken dan masukannya kami terima Pak. Jadi kalau untuk jawab tentang tenaga jasa penagih sebenarnya dari semua suku di Nusantara kita ada Pak. Jadi kalau kita bicara mengenai eksekusi yang ada sekarang berjalan di lapangan, sebenarnya itu banyak sekali Pak. Kalau kita bicara mungkin satu hari bisa ratusan ribu eksekusi terjadi di seluruh Indonesia. Yang memang seringkali eksesnya Pak, mohon maaf, kalau kita lihat jadi kayak ada kesukuannya nih, kayak orang dari timur yang terjadi kegaduhan ya Pak ya. Tadi yang seperti Bapak sampaikan, kami terus melakukan introspeksi, koreksi diri. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan Pak, sudah ada kurang lebih 1000 yang kami cabut izinnya Pak, sertifikasi. Kami terus lakukan itu karena seperti yang saya sampaikan, pada saat krisis aja COVID kemarin Pak, hampir boleh dikatakan tidak ada beritanya ya Pak ya terkait eksekusi, karena kami tiarap, basic tiarap, macet biarkan macet karena takut COVID ya Pak ya, karyawannya itu takut. Yang saya lakukan Pak, kita malah pendekatan dengan debitur, LSM. Pernah kita ada satu masa saya dengan Pak Dapot diundang, tadi benar kata Bapak, bahwa ada apa namanya organisasi-organisasi Pak, terutama driver online Pak. Nah, mereka pernah di Bandung Juni 2021 mengadakan demo besar-besaran. Nah, karena PSB, PPKM itu membuat pendapatannya turun ya Pak ya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Mereka takut dieksekusi. Nah kita jelaskan bahwa saya kasih nomor HP saya Pak, lebih dari ribuan orang saya sudah bantu, dapat diskon, dapat dan lain-lainnya Pak. Dan kami pun melakukan pendekatan pembicaraan dengan para pimpinan direksi, tolong dibantu semua debitur. Kalau kekerasan sudah tidak boleh, premanisme sudah tidak boleh. Saya pernah melihat video di YouTube, ada yang kolektor penagih acara menyanyi di depan rumahnya. Bener? Ya. Ibu, ayo panggil rutanya Bu. Itu kan kreatif, tidak ada premanismenya. Ya, betul ya Pak? Misalnya, assalamualaikum
Penonton yang Pak Fadil tadi bilang, misalkan dalam lunas masih ada cicilan 1, 2, 3 bit. Nah, jadi kalau masuk bisa apa tuh? Bit, bit, ya kan? 2, 3, 4 tak, pakai otak. Jadi seperti itu. Malu kayaknya lebih orang takut malu daripada takut kekerasan. Oke, dan saya terima kasih saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang sudah hadir, yang sudah bertanya. Pak Isan terima kasih Pak Putu, Pak Putra selaku Kabid Hukum Polda Metro Jaya sudah menjalankan acara ini. Pak Hengki terima kasih semuanya yang telah bertanya dari mahasiswa, teman-teman ormas sudah ada hadir, sudah mendukung FGD ini. Mudah-mudahan solusi-solusi atau masukan-masukan yang keluar, yang tercatat di FGD hari ini bisa segera dieksekusi agar bisa tercipta kedamaian dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Sekali buat para narasumber, terima kasih Pak Suwandi sudah atas masukannya. Pak Suwandi terima kasih, buat Pak Yustinus juga terima kasih sudah hadir Pak. Pak Istiawan terima kasih, dan Pak Hendy terima kasih. Dan seluruh hadirin sekali terima kasih. Sekaliannya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya berangkat di FGD ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa membawa kebaikan untuk perbaikan, untuk juga kemajuan bangsa dan negeri ini. Saya berdoa kepada Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.